30.000 sehari. Mahal. Mendingan celot. Nah, Bisa banyak dong, dapat banyak. dapat 10 padahal miliar. slotnya tadi bisa dengan diomongin dong, daripada diomongin, wih masuk rumah sakit nggak bisa bayar. Diomongin juga ya. Diomongin juga, bener. Mending yang mana tuh? Bener lu gua sih. udah nggak akan masuk rumah sakit itu. Oh gitu ya. Udah Udah meninggal meninggal duluan biasanya. Diomongin tentang harga ya. Iya. Itu makanya lu pindah kayak karena gitu ya. Welcome to Melek Resiko. Hari ini masih bareng Sahrul sama Ko Aswin. Kalau dari judul videonya orang kampung tanya asuransi. Kampung Cibodas nih ya. Kampung kita nih. Kampung Sangyang, Kampung Sangyang. Sangyang Jaya. Priuk ya. Ya, Kecamatan Priuk, Kecamatan Kelurahan Priuk. Sangyang Jaya. Kelurahan Sangyang Jaya. Kita sekampung hitungannya. Betul, sekampung. Beda Satu daerah. 1,5 kilo lah. Jadi sama-sama kampung yang kita tanya sama orang kota tentang Itu asuransi. jaraknya beda 1,5 kilo. 1,5 kilo. 1,5 kilo setengah. Beratnya? Berat di mana nih? Di mana? Berat badannya maksudnya. Jauh. Beda berapa kilo? Jauh. Beda 50 kali. Beda cicilan, Pak. Dia belum ada cicilan nih, belum ada utang ya. Ntar lu kalau ada utang, lu stres makan, lu baru tau rasa lu. Ini gua udah stres, gua nge-gym. Utangnya dari mana? Belum kan? Ini lu nyicil apa gitu? sama Utang gua? ini gua apa set? Set apa? Kan 3 set nih, kadang gua 2 set dong. Utang dulu coach, besok 1 set lagi. Kalau itu ada ribanya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti coach lu yang nanggung setnya ya? Iya, coach gua aman. Oke. Rentenir set ya. Oke. Lanjut dari episode pertama. Kita udah bahas tentang setelah nyari duit tuh ngapain sih? Ya, Apa yang lu dapet lu? duit. Bukan Edon. Kan nyari duit. Setelah episode 1 apa yang lu dapet? Yang gua dapat Apa yang ya lu dapet? seru ternyata ya asuransi. Banyak apa ya? Banyak cabangnya gitu. Baru tahu kan orang kaya kenapa se-happy itu. Ngerti gak lu? Ya, Baru tahu kan kayak tenang orang gitu kaya hidupnya, santai tenang. banget gitu Iya, ya. tenang. Nggak takut apa, minum alkohol banyak sekali nggak takut apa-apa Benar. gitu. Santai Sampai aja meninggal juga dia santai aja. gitu. Udah nggak bisa respon dong meninggal. Enggak, maksudnya kan di cover asuransi dia. Bener, tapi kan orangnya nggak ada, Nyong. Ya, Tapi makanya keluarganya? santai. Hah? Makanya santai. Iya. Sampai meninggal lagi lu. Sebelum meninggal nggak santai. Pas meninggal udah santai tiduran kan. Iya. Mana ada orang yang meninggal di kuburnya duduk. Tapi kan semuanya rest, bukan chill in peace. Rest in peace, istirahat Pak, bukan chill. Istirahat lu santai nggak? Itu poinnya. Gitu ya. Iya. Berarti kalau besok di Nissan Chip ya, chill in peace. Bukan rip ya. Bukan. Bukan rip ya. Bukan. Ya, tapi yang menariknya adalah semakin lu punya uang ternyata akses tuh makin gede ya. Betul. Makin kita nggak tahu batasan. Oh, ternyata sakit tuh segede gini. Oh, ternyata bukan harta kita loh yang diambil. Ternyata udah ada loh kayak gini gitu loh. Ya itu yang gue juga baru tahu ketika gue berusaha keluar dari situ. Karena gue adalah salah satu keluarga yang kakek gue tuh sakit habis-habisan ternyata. Sampai menjadi Cina kere hitungannya. Kan jarang Cina kere. Nah, 95% kebanyakan ya karena nggak bisa manage resiko. Orang tuanya sakit-sakitan, kakeknya sakit-sakitan, uang habis di situ semua. Mau toko, mau aset, mau apa ya nggak bisa. Orang sakit kan nggak ada yang tahu ujungnya dia sembuh tuh kapan. Iya. Gitu. Dari versinya gue gitu. Makanya gue berusaha share ke beneran lu punya BPJS. Kita bakalan bahas asuransi ini di mata awam seperti apa. Episode 1 sudah selesai. Ada yang mau lu tanya nggak? Apa yang gue tanya? Asuransi ya. Asuransi. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya kayak tadi ya, lu juga tahu sih kayak kemarin apa namanya di obrolannya Boris kalau misalnya Oh kayak iya, gitu. kalau mau apa transisi. Transisi juga butuh waktu Heeh. dan ketika lu tanda kutip wasir pun ya satu Avanza baru. Betul. Mahal banget gitu. Kalau transisi ya itu mungkin bahasannya nanti kali ya Boy. Agak Ini lebih kan kita expert. mau first by Stepnya month dulu. itu loh. Lu kebayang nggak sih sakit itu semahal itu? Itu dulu dah. Kebayang, tergantung sakitnya kalau gua. Tapi kalau lu nggak punya referensinya, lu tahu nggak bisa habis Oh iya, gitu gede. enggak. Itu yang kadang-kadang Iya. bohong kali mana ada. Bener, karena orang kalau di tempat gue ya kalau sakit selama masih ada obat warung aman-aman aja gitu. Jadi Ya, gua dia setuju. Iya kan, covernya dia cover asuransi Madura. Apa tuh? Warung Gimana tuh? Madura, Oh, warung Madura. Jadi, warung Madura masih ada nih obat sakit kepala 24 jam lagi ya? 24 jam ya kan. Tapi sekarang udah nggak boleh. Oh, udah nggak boleh. Udah ya. nggak boleh. Diprotes ya. Itu di Bali doang bukan sih? Oh iya. Yang Itu Bali diprotes? doang. Di Bali doang. Iya. Ya itu. Nggak, tapi Asuransi. poinnya sebenarnya tadi lu bilang
Iya kalau bisa pakai obat warung, Ah, gue setuju. Kenapa harus ke rumah sakit kalau perlu obat warung? Betul. Nah gue tanya balik gitu. Kalau harus ke rumah sakit dan harus ratusan juta, kan nggak bisa lu balik. Ya salahin orang Pakai obat warung. salahin warung Maduranya nggak jual obatnya ya. harusnya jualan warung Maduranya. Bisa jualan, tapi kan nggak. Kalaupun dia jualan akan seharga rumah sakit juga. Iya dong. Poinnya gitu. Nah sebenarnya asuransi ya dibutuhin saat lu nggak bisa pakai obat warung itu. Berarti Gitu. yang kemarin lu kuret hitungannya pakai dana cadangan, Iyalah, cash pribadi tuh. cash pribadi. I see. Enggak debat-debat dulu gue di administrasi, Enggak ya? langsung tindakan. Nggak lu tawar tuh ya. Waduh, mana bisa ya? Nah itu dia. Di Rumah dunia sakit kesehatan nggak bisa bos. ditawar dia. Itu dia poinnya. Jadi ya makanya mendingan kalau gua selalu bilang ya lu siapin aja seper-10 lah gitu, 10% dari income lu lah maksimum untuk lu siapin asuransi menurut. Tapi kan kalau yang biaya penyakitnya biaya rumah sakitnya gede kan tuh tergantung rumah sakit nggak sih? Setuju. Iya kan? Kan bisa juga kita pakai rumah sakit yang biasa aja gitu, misalnya Bisa. RSUD. Oh bisa banget. Tapi kan baik lagi, kita kan punya pilihan kalau lu punya asuransi lu bisa pilih bintang 5-nya, Bos. Gitu ya. Ya baik lagi, lu nyamannya di mana kan gitu. Yang penting sembuh bukan? Kan kalau orang Setuju. kampung tuh kayak gue yang penting sembuh. Nah, setuju. tapi kan mindset itu bertumbuh. Betul. Yang tadinya lu rencana Oyo ya minimal sekarang bintang 3. Kemana-mana yang dulunya lu berpikir gue nginep yang penting tidur 150 170 ribu Oyo tuh. Sekarang ya elah, masa tempatnya bau anjir sih, 400 masih bisa kayaknya gue gitu. Nah, itu membahas kenyamanan kan. Ya. Tapi seringkali juga tadi kan lu bilang yang penting sembuh gitu ya. Ya. Nah, gue punya pengalaman kakak ipar gitu ya. Di Indonesia divonis nggak bisa sembuh. Jadi benar-benar ngelihat data tuh dokter udah bilang ini prognosisnya jelek. Prognosis tuh apa ya? Apa prognosis ya? Diagnosa awal. Bukan diagnosis, kayak ramalan. Ramalan gitu. ya, iya. Ramalan ke depannya tuh nggak bagus gitu. Ah. Di Indonesia diputusin, maksudnya prognosisnya jelek gitu. Bakal lewat. Dibawa ke Singapura sembuh. Tapi habis 2 miliar. Oh berarti menandakan kalau di Indonesia nggak bagus. Nggak ya? gitu, Bukan di nggak Indonesia, gitu. bukan di Indonesianya gitu. Poinnya adalah maksud gua, yang tadi kan lu bilang yang penting sembuh. Ya. Bisa jadi nggak sembuh. Bisa jadi nggak sembuh. Kalau lu salah pilih tempat gitu maksud Ya. gua. Tapi emang salah satu kedokteran terbaik di dunia Singapura salah satu yang terbaik Iya. dan termahal. Gitu, nggak dipungkirin gitu. Betul. Karena kalau di Singapura tuh ada dokter spesialis, contoh spesialis tulang. Itu pun bisa lagi spesialis pergelangan tangan doang tuh ada. Udah spesialis, subspesialis lagi gitu. Banyak yang kayak gitu dokter-dokter di sana. Jadi spesifik gitu ya. Jadi kalau secara kapasitas kita dulu ngomong ini penyakit mah bisa sembuh. Enggak semua masalahnya sekarang. Mutasi gennya apa segala macem, kita udah nggak ada yang tahu itu datang dari mana. Terus kita juga sering lihat di Reels atau di TikTok masih kecil kena cancer lah, apalah. Ya itu udah out of nowhere, di luar kapasitas. Kalau bilang masih kecil kena cancer, lu bisa bilang makan jorok, dia cuma minum susu. Ya, Juga udah. Dan baik lagi bukan ngomongin sakit flu biasa Bukan. gitu loh. Kita ngomongin kan baik lagi kita nggak pernah bisa pilih penyakit gitu loh, Rul. Betul. Itu poinnya gitu loh. Karena kita nggak punya kepastian gitu di masa depan itu kita bakal sakit apa Ya. atau bakal sakit atau enggak gitu. Tapi sebelum kita asuransi bukannya harus benerin gaya hidupnya dulu ya? Pola hidupnya dulu. Itu tentu sambil berjalan. Kalau gaya hidup itu kan pola hidup itu kan sebenarnya nggak perlu dipersiapkan. Dipersiapkan. Kita pilih sebenarnya. Itu pilihan gitu Lu sebenarnya. mau minum boba 100% gula sama no sugar kan juga bisa. Pilihan gitu. Tapi untuk berasuransi yang nge-spend atau tanda kutip Betul. membuang income lu, Pengeluaran estimasi lah, 10%-an, ini tuh nggak semua orang sepakat untuk ini. Iya. Dan ya itu bedanya kalau gue dijelasin sama Ko Aswin atau gue dapet insight dari Ko Aswin. Kalau lu beli mobil atau beli motor baru, misalnya gue sekeluarga gue asuransi 15 juta deh, anggapannya 15 sampai 16 juta. Gue dapet apa? Ya mobil SAM lah hitungannya, cicilan 16 jutaan. Ya. Ya gue asuransi segitu, gue nggak dapet apa-apa. Gue cuma dapet nyaman. Ya, tapi mobil gue ya udah itu aja.
Satu. Tapi apakah gue beli mobil se-M tanpa asuransi? Nggak mungkin. Mungkin aja. Mungkin aja. Hah? Kan pilihan. Iya juga sih. Kan duit kita. Kan duit kita. Tapi tinggal lu behavior si mindset ini bertumbuh atau tidak. Behavior dan knowledge ya. Knowledge. Masuk gak sih gitu loh. Literasi keuangannya itu. Kebayang gak sih lu? Karena kan kalau lu punya mobil se-M kayak wah di tongkrongan udah asik banget tuh. Ya. Tapi kalau lu punya asuransi se-M, masa lu ngomong asuransi gua se-M nih? Ya nggak lucu. Ya kalau di tempat gue tuh kan masih banyak yang apa ya, masih UMR lah gitu gaji, ada yang UMR atau di bawah Itu UMR. nggak bisa diomongin. Iya kalau misalnya mereka tuh mikirnya asuransi swasta itu mahal banget gitu. Sepakat. Setuju. Iya, sepakat. makanya dia kayak wah belum sanggup lah ke situ Sepakat. gitu. Betul. Sepakat. Kalau nggak ada duitnya, nggak sanggup belinya, ya sudah. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Cuma Tapi yang kan penting resikonya harus punya ditanggung. BPJS dulu. Iya BPJS Iya. ada. Gitu. Kadang ada orang yang udah UMR pun nggak ngurus BPJS, Pak. Nah kan kebanyakan orang pada marah-marah nih. Gue udah ini BPJS tapi pas ngeklaim di rumah sakit nggak cair tuh. Ternyata dia nunggak. Ya. BPJS-nya. Udah bayar, ternyata bayarnya kemarin gitu. Iya. Berarti itu belum aktif dong berarti. Ya kalau posisinya BPJS nunggak berarti kalau di asuransi kayak Pas lapse sakit gitu. baru bayar Bener, dia. Pas sakit baru bayar. Karena kalau di BPJS yang sekarang yang gue tahu ada masa tunggu 1 bulan. Setelah Kalau di asuransi swasta ada juga nggak? Misalnya nih, kita nggak bayar selama 3 bulan, sakitlah di bulan itu, kita bayar pas di rumah sakit gitu. Itu bisa nggak kita klaim? Nah, gue tanya gini, kalau lu jadi perusahaan asuransi mau nggak bayarin klaimnya? Ya nggak mau lah, nggak mau lah Nggak rugi. mau, ya sudah sama. Sama. Iya tapi kan kalau Jadi, orang kalau kampung perusahaannya marah dulu yang penting Habis kan. kita bayar, ada masa tunggu 30 hari. Oh masa tunggunya sebulan lah ya. Sebulan. Oke. Untuk penyakit yang umum lah ya. Ya ya. Heeh. Kalau penyakit khusus yang kayak cancer, jantung, masa tunggunya 12 bulan. Nah, ini menyambung sama yang tadi yang diceritain siapa? Boris. Ah Boris. Kalau lu punya asuransi untuk transisi harus nunggu 12 bulan baru boleh tutup yang sebelumnya gitu ya. Itu lebih kayak gitu. Kalau asuransi yang kita tutup tuh kita udah nggak dapet apa-apa ya berarti. Nggak dapat apa-apa dong. dianggapnya nggak dapat apa-apa karena Nggak bisa banyak cairin orang gitu. Ada sebagian value-nya, lah, itu tapi lah. lu nggak boleh memindsetkan bahwa apa yang di dalam itu punyanya lu. Oh. Karena kita memang sengaja ngebuang uang itu Uang, yang untuk ya. asuransi. Iya, iya. Lu di Tokopedia deh, suka belanja dong. Iya, Ada asuransi pengiriman nggak? ada 700 perak, 1.200, lu klik proteksi. gak? Enggak. Ya, lu nggak klik kan? Kalau misalnya paketnya itu Mahal. baru gua Lu klik. klik. Terus lu tanya nggak duitnya bisa balik nggak ke gua setelah barangnya nyampe dengan selamat? Nah itu persiapan mental. Duit ini pasti hilang. Duit ini adalah proteksi buat gua. Iya, tapi kan murah kalau itu kan 700 perak gitu kayak. Ya tapi kan dibandingnya berapa? Misal contoh PC 15 juta deh, atau MacBook 15 Ya. juta. Asuransinya berapa sih? Paling 12.000 kan. Nah badan lu dihargain sama MacBook berapanya? Itu kan akan kita bandingin straight gitu Ya, loh. ya. Nah, sekarang kita ngomongin mahal murah nih. Nah, gua nah. tanya lu kalau 30.000 sehari mahal apa murah? Murah. Murah. Asuransi itu cuma segitu. Iya, asuransi swasta kamar tunggal. Ya, asuransi swasta segitu. Oh, kalau di breakdown tuh cuma segitulah perharinya. Ya, 900 1 juta lah mungkin. Iya, iya. 30.000 Kurang lebih per hari. tergantung umur ya. Iya, iya. Yang di cover berapa? 10 miliar, sorry. Per tahun. Per tahun. Jadi kalau bilang, oh gue masuk rumah sakit hari ini sekali masuk 100 25 juta. juta Ya, atau oke. 100 juta. Jadi 10 miliar kurang 100 juta. Lu masih punya limit Punya limit 9,9 M. 9,9 M. Ya, tapi jangan karena lu punya limit terus lu nongkrong di Biar sakit. mana yang udah nggak ada tuh tempat diving. Di Mutiara Pluit. Di Mutiara Pluit terus lu dikeroyok cingunya terus lu habisin limitnya. Nggak gitu konsepnya. Karena kan si sakit ini tuh nggak ada yang tahu Pak limitnya berapa, itu yang serem. Iya, iya, benar. Iya, tapi gini, balik lagi nih. Oke, oke. Kalau 30.000 sehari mahal nggak? Murah. Murah ya? Murah. Terus limitnya 10 miliar. Makin murah nggak? Oh, makin murah. Makin murah kan? Ya, Asuransi jiwanya belum dihitung tuh itu. Iya. Asuransi balik jiwanya lagi- masih ada 150 jutaan, 100 Betul. jutaan. Baik lagi kita ngomongin mahal murah itu kan relatif banget gitu. Iya, iya. Tapi buat gaji UMR 30.000 sehari, Mahal. terus mendingan celot. Nah, Bisa Banyak. dong dapat banyak. Dapat 10 Padahal miliar. slotnya tadi bisa dialihkan Ke gitu, situ. prioritasnya. Contoh, lu minum kopi kekinian gitu. Ya. Lu boleh dong alihin budget lu ke situ. Oh, dipangkas lah untuk biaya-biaya. Iya dong, lu Iya, iya. pindahin prioritas lu sebenarnya. Kadang mereka nggak bisa
nggak mau punya asuransi tapi bisa minum kopi. Betul. Atau cicil Tiap hari. iPhone 15 lah. Nah, iya. Nggak masuk akal itu. Tapi banyak yang kayak gitu. Kayak gitu. Oh iya ya. Iya. Yang nggak masuk akal ini banyak. Kenapa? Karena iPhone bikin lu tambah ganteng. Betul. Ini yang serunya. Asuransi Ketika enggak. uang cash itu ditukar barang, ketampanan lu meningkat lah. Kelihatan. Iya. Kelihatan. Lu pakai baju Gucci 8 juta tuh kelihatan. Wih, Gucci geng nih, Bro. Tapi Tapi kalau di Sangyang enggak dah. enggak ya? Kayak Palsu semua itu mah. KW ya? KW KW, gitu iya. KW. Beda tempat, Bro. tempat, Siapa ya. yang pakai? Iya. Kalau kelihatan mah. Bener sih. Tapi di Sangyang semuanya makanya KW dah. Enggak ada. Berat itu kayaknya berat. Daerah sana berat. Tapi gitu. Intinya uang yang biasa kita pakai untuk Ya. tanda kutip foya-foya dan bisa kita beli barang bentuknya fisik, entah itu handphone, baju, sepatu lu yang jutaan itu kan langsung tingkat ketampanannya tuh meningkat. Dikasih, guys. Ya. Ntar dikasihnya di bip aja ya. Kalau nggak ntar dikasih AI. dibeli gitu. Ini mah mau jahat dia ya. Dia orangnya black campaign terus, black campaign. Enggak, itu kan kita mensyukuri bahwa kita punya akses ke sana. Ya. Karena itu kan cita-cita anak Tangerang, Cibodas lah. Sangyang, anak Sangyang. Iya, biasa kita pakainya kapak selonjoran kan. Betul. Kan kapak kan ditekuk tuh kakinya. Bener. Kita ada yang Ini selonjoran selonjoran, satu. iya. Ya buat Jordan itu ya kita apa ya, bagian dari cita-cita. Tapi kan kita nggak pernah merasa punya cita-cita untuk punya asuransi, itu kan aneh. Iya, itu Itu benar. aneh banget. Benar. Sedangkan handphone mau tambah bagus, motor mau tambah cc, rumah mau tambah besar. Ini yang gue juga berusaha bikin di episode di YouTube gue. Gue percaya banyak banget orang Cibodas tuh yang udah kaya, menurut gue. Tapi kalau di Cibodas sama tempat gue ya Sangyang, masih kayaan Cibodas, Bro. Tergantung, Pak. Mas, itu perumahan gitu. Ya tapi kan kalau misal lu bilang kayaan Cibodas ya karena setahun sekali dia kan beli elektronik baru kebanjiran. Nah, beli elektronik baru kan. Iya. Nggak diomongin kan sama tetangga. Ya karena semuanya bareng beli elektronik kan Nah. kebanjirannya rata, Pak. Kalau di Sangyang tuh kalau ada yang beli elektronik baru diomongin. Gitu ya. Iya, ih anjir dari mana ya uangnya gitu. Tapi mendingan berarti secara konsep orang Sangyang tuh mendingan beli asuransi ya. Nggak Harusnya, kelihatan. harusnya, Biar nggak bener diomongin. harusnya itu. Ntar tapi diomongin juga. Oh, gitu ya. Kayak wah pesugihan nih, masa dapat duit dari mana dia? Sakit kok bisa bayar gitu. Iya. Apalagi di RSPI pas di berbondong-bondong ibu udah bawa Ah, kasur Padang, totonya di RSPI Palembang, di kasur Pondok Palembang. Kasur Palembang, totonya udah di Rumah Sakit Pondok Indah kagak ada rebahannya. Udah pakai sopa. bener anjir. Bukan sofa ya. Nah, ya. sopa. Pakai P. Pakai P. Tapi mendingan diomongin dong daripada diomongin, "Wih, masuk rumah sakit nggak bisa bayar." Diomongin juga ya. Diomongin juga, bener. Mending yang mana tuh? Bener Eh, lu bro, sih. udah nggak akan masuk rumah sakit itu. Oh gitu ya. Udah Udah meninggal meninggal duluan biasanya. Diomongin harga ya. Iya. Itu makanya lu pindah kayak karena gitu ya. Iyalah, jelas bro, gue mau merubah mindset. Mindset penting. Mindset penting. Makanya ini asuransi ini tuh susah masuk ke daerah-daerah yang orang masih inilah berpikiran kayak ngapain lah gitu. Tapi sama mau daerah manapun kalau kita di approach secara personal ada rasa tendensi untuk kita tuh jadi subjek gitu loh. Iya. Subjek untuk wah ini orang nyari omset Minta atau duit- apa, minta duit sama gua nih, gitu gua, ya. Bener-bener. gitu. Tapi di kampung-kampung tuh orang masih bisa loh yang beli barang terus dia tuh nyicilnya ditaruh di buku, ditaruh di ventilasi gitu. Jadi kayak bank keliling gitu masih ada yang kredit kan. Kredit iya keliling. kreditan gitu. Nah masa dia bayar asuransi nggak bisa gitu? Iya. itu Prioritasnya dia. malah Kalau itu. Ngomongin bisa atau enggak bisa. Tergantung. Tapi mau apa enggak itu kan itu. Ya PR-nya tuh di sini mau atau enggaknya. 30.000 sehari lu mau ikhlasin nggak dengan tuker nyamannya lu? Nah, gini deh, lu mau nggak Apa? punya asuransi? Ya mau. Mau. Iya, Mampu nggak? mampu. Mampu. Ya udah. Habis ini ya. Bener lah. Gue Iya BPJS dong. dulu gua. BPJS dulu dah. Tuh, ya kan? Yang mau dan mampu aja Belum tentu. belum tentu ambil gitu akhirnya. Nah, baik lagi nih. Kadang kita ngelihat dulu ya, asuransi itu mainan orang kaya gitu. Menurut gua sih enggak. Menurut gua adalah mainan orang yang mengerti tentang literasi keuangan. Tapi zaman dulu, literasi keuangan itu cuma bisa diakses sama orang kaya. Nah, hari ini menurut gua literasi keuangan ini kita bisa akses lebih mudah dengan adanya internet gitu. That's why harusnya makin ke bawah ini, justru menurut gua nih ya, lu kalau udah miliarder nggak perlu asuransi. Konglomerat nggak perlu asuransi. Tapi Lu malah akan bisa bayar Case-nya sendiri kok. iya. Tapi malah kebalik kan. Heeh. Malah asuransi mereka gede-gede. Tapi malah mereka itu yang Pada pakai gua sisihin aja sedikit uang gua untuk memitigasi yang resiko yang besar gitu.
Tapi justru orang-orang yang di level yang di bawahnya kita ngerasa nggak perlu gitu, nggak mau kali ya masih gitu. Dan Ini sih edukasinya sih kayaknya. dan Masih tanda belum kutip masuk. ya, lu bisa masuk pun ketika lu sehat loh. Buat? Iya, betul. Masuk asuransi. Masuk Jadi asuransi. bukan lu yang mendaftarkan diri ke asuransi, tapi asuransi mau nggak terima lu sebagai nasabah. Jadi kalau misalnya lu pernah kena empedu, pernah pakai uang cash sendiri yang harusnya lu cuma 30.000 sehari, ya bisa jadi 120.000 karena lu udah pernah kena sakit. Tapi kalau empedu aman biasanya. Empedu aman ya? Karena kan cuma sekali. Oh sekali, habis itu Oh beres karena ya? udah ada baret ya. Udah dipotong. Udah biasanya, dipotong. Udah hilang. Tapi Contoh ada kayak usus buntu tuh, usus Boy. buntu. Asuransi biasanya terima. Kalau udah kena usus udah buntu. betul, Kenapa? betul. Karena dia resiko itu malah menghilang dari Oh. pihak asuransi kan. Oh iya, yang menghilangkan. repot Akan darah dua kali. tinggi gitu-gitu ya. Nah, Darah kalau tinggi. tinggi itu agak Keloid. susah tuh. Darah tinggi susah, Boy. Oh, itu Karena emang nggak akan susah di ACC berarti kalau lebih dari susah sini. karena sistemik kan kalau darah tinggi. Jadi kalau secara konsep, gue di approach asuransi, yang kebalik adalah jangan-jangan nanti lu nggak bisa ikut sama sekali. Karena udah rusak duluan. ya. Udah karena lu kebayang lu jadi perusahaannya terus terima orang sakit kan konyol. Iya, Iya. benar. Itu agak deg-degan juga gitu loh. Dan di posisi sebelum lu kena seperti itu, ya makanya orang yang sudah lebih tua pasti asuransi kan lebih mahal. Contoh kita sekarang 1 juta nih. Ada nabungnya kan? Bisa kurang lebih 15 tahun lagi ya paling hebat 1,7, 1,8. Tapi ketika lu udah umur 40-an, lu daftar asuransi itu udah 2 lebih, Pak. 2,7, 2,9. Karena mitigasi resikonya ya lu udah nabung di mereka gitu loh. Dan pihak asuransi melihatnya resikonya lebih besar. Ya dong, makin tua pasti makin Banyak masalah. Ya. makin menurun lah secara kesehatan gitu. Tuh. Itu. Gimana? Seru? Seru juga nih. Tapi kan katanya sekarang tuh semua harus pakai BPJS di perusahaan. BPJS Ketenagakerjaan. Iya, Enggak, yang kesehatan juga. iya, BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, BPJS TK namanya. Iya, jadi buat apa dia pakai yang swasta? Gitu loh. Buat apa dia pakai yang swasta? Nah. Ya kalau menurut gua itu tadi satu kenyamanan. Mm-mm. Maksudnya ini Kan pilihan gitu. ini kan kalau kenyamanan kan ini versi orang beda-beda dong. Betul. Nyamannya di mana. Betul. Mungkin kalau emang dia nyamannya di kelas 3 gitu, kelas 2, kamar kelas 2 ya. Ya oke, nggak nggak apa-apa. Oke aja kan. Betul. Balik lagi kan ini pilihan. Balik ke pilihan. Sama balik ke sama pilihan, kayak misalnya mereka udah dapat BPJS TK, Ya. tapi punya asuransi jiwanya nggak? Hmm. Itu bisa ke arah sana. Nah, balik lagi. Tadi kita masih membahas kalau BPJS itu asuransi kesehatan. Kesehatan. Rumah sakit lah, bayarin rumah sakit. Hmm. Nah, masih banyak cabang-cabang lain yang sebenarnya kalau kita mau bahas lebih lanjut Banyak ya, subnya. Di BPJS TK tuh nggak bisa. Oh iya, gue kena penyakit critical Kami illness nih kena dasar, stroke nih. Oh, stroke. stroke ringan misalnya. Ya, stroke ringan, stroke berat. Habis itu lu nggak bisa kerja lagi nih. BPJS mau nggak bayarin income lu? Enggak mau lah. Contoh income sebulan 20 juta gitu. Setahun 240 juta kan. Mau Ya. nggak BPJS ngasih 240 juta buat biaya hidup lu ke depan? Nggak mau kan. Nah, asuransi swasta bisa melakukan itu. Bukannya kita mau nggak mau, Oh, iya. lu beli gitu ya. Iya. Oh ya. Tukar resiko. Jadi itu yang di apa ya? Di notes bahwa ya oke, kesehatan lu beres. Ketika terjadi critical illness atau mau mengakibatkan lu nggak bisa kerja, ada nggak hal lainnya? Oh ada. Kalau menurut lu, kayaknya gue masih nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah. Ya ntar ada lagi yang lain. Contohnya asuransi jiwa. Apakah si BPJS ini bisa ngeluarin asuransi jiwa sesuai ekspektasi lu? Apakah lu siap untuk ninggalin? Itu ntar kita bahas di segmen lanjutan asuransi jiwanya. Betul. Karena ini kesehatan dulu. Karena versi kesehatan banyak banget. Ya. Dan BPJS juga dengan semua klausul dan syaratnya, kalau memang kalian nyaman di itu nggak ada masalah. Tapi ingat, banyak subnya, sub bawah-bawahnya itu. Termasuk yang baru update, apa hitungannya, DBD ya? Kenapa tuh DBD? Yang tadi Koswin cerita. Oh iya, itu di balik layar aja lah. Iya, Itu kan masing-masing orang pengalamannya beda. beda-beda. Tapi kurang lebih dengan semua klausulnya, ya customize-nya ini kita nggak dapat. Contoh, ya berat lah untuk kita terima. Lu misalnya gaji 3 juta sama di posisi 30 juta. Yang bertambah kan selalu gaya hidup kan. Ya. Nah itu kita berusaha untuk coba deh masukin si asuransi ini. Kapan sih lu mau punya ini? Masukin asuransi itu jadi gaya hidup harus. Jadi gaya hidup. Jadi parameternya ini masukin, gue harus paksa ini masuk, tapi kapan? Betul. Lu boleh bilang, gue nggak apa-apa, gue BPJS, tapi lu kasih parameter, bukan buat lu.
tapi buat istri lu, buat keluarga lu, karena ketika lu sakit misalnya BPJS ini agak babak belur buat nanggung, ya keluarga lu yang akan gotong royong untuk nyelamatin lu semua. Yang apa ya hitungan, yang crucial point kan ketika kita bisa nge-achieve ini tapi kita malah achieve yang lain, ya ini. Lu maksudnya ya hati-hati bisa mengorbankan impian yang lebih besar lu gitu kalau lu nggak siapin itu. Karena lu udah pasti tahu dong, gue rencana setahun 2 tahun lagi mau punya anak, gue rencana gini mau buat nyicil rumah. Nah si asuransi ini nggak pernah nih, nggak ada nih, gue yakin nih orang Cibodas Sangiang itu nggak pernah. Nggak ada lah. Nggak ada. Maksudnya orang dari bootstrap ya. Bukan habitnya kan. Kalau versinya gue tuh udah selalu ada 3 orang yang survival, orang yang maintain kekayaannya, sama orang yang upgrading lah intinya. Orang yang survival tuh nggak pernah ada. Asuransi tuh dimasukin, jadi gue pengen punya asuransi suatu saat nanti, itu susah. Ya dia kan mikirnya udahlah hidup gimana besok. Yes. Tapi ketika orang survival bukan gimana besok, tapi dia mau upgrade. Kayak lu keluar dari Sangiang hitungannya, lu kan mau jadi apa yang lu pengen sebenarnya. Tapi nggak ada terbesit one day gue mau asuransi. Itu belum. Makanya kita berharap dengan mungkin hari ini udah mulai. Iya, makanya harus punya parameter buat yang nonton juga sama. Maksudnya bukan lu menghindari agen asuransinya boleh, tapi knowledge-nya jangan lu tolak. Ya, knowledge-nya yang paling penting gitu loh. Lu harus suatu saat nanti, atau lu yang lagi di survival mode atau lagi berjuang untuk keluar dari garis kemiskinan, bukan investasi yang menyelamatkan lu dari keluar dari garis kemiskinan. Benar. Hitungannya ya mitigasi resiko, menjaga lu nggak turun lagi gitu. Ketarik karena ya, babak belur Pak. DBD aja kalau misalnya lu nggak pakai BPJS 30-50 juta betul. Iya, DBD tanpa BPJS ya. Kelas 2 3 tempat tidur atau kalau 4 tempat DBD tidur. Cawapres kemarin berapa tuh? DBD Cawapres apa ya? Debat Cawapres. DBT itu. DBT. Apa pakai debat? Pakai D. Kayak sidang isbat ya ujungnya D. Canda dikit biar nggak serius. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Semoga episode ini bermanfaat buat kalian, dan ya kita berharap buat teman-teman yang masih di survival mode, yang lagi UMR, naik, punya cita-cita lah punya asuransi, karena itu bakalan ngebantu cita-cita kalian. Jadi cita-cita. Iya benar. Bukan mobil, rumah. Mobil boleh, asuransi. rumah boleh, iya, kan? segala macam. Jadi ada 3, mobil, rumah, dan asuransi sekarang. Betul. Gue sebelum punya rumah sih udah punya asuransi dulu. Oh iya. Ya karena kan pasti ketarik Pak. Ya juga ya. Nanti biaya buat beli rumahnya habis ya. Pak. Oh iya benar-benar. Ketarik. Mau lu ngomong apapun, ini ketarik Pak. Ini masalah kesehatan. Contoh lagi ngumpulin DP 200-300 juta. Ya sakit 100 juta, duit lu turun lagi. Dikumpulinnya 4 tahun, ngumpulinnya 5 tahun. Sedangkan kita bisa nge-spend 30.000 per hari. Iya. Kurangin chat time lah sama kopi kenangan dikit. Dan maksudnya abis lu denger ini kan jadi nggak seberapa ya, nggak mahal-mahal amat gitu loh ternyata. Walaupun lu belum mau, minimal lu ada pinpoint deh. Ini akan ada saatnya gue masuk ini dengan keluarga gue. Dengan ada caranya itu mengurangi tingkat kemiskinan yang datangnya mendadak Pak. Itu serem Pak. Ya bisul jadi infeksi panjang urusan. Panjang loh, bisul jadi infeksi. Bokap gue diabetes, bisul jadi infeksi 250 habis. Bisul jadi infeksi. Gue ada nasabah gue kemarin begitu juga. Iya, bisul jadi infeksi. Habis 30 juta. Bisul nggak kering, kerja, celana panjang, lembab, infeksi, gede, koreng. Ternyata ada penyakit turunan, diabetes, luka basah, maintenance. Habis Pak. Habis ke akar gue kasih tahu. Apa yang lu kerjain atau apa yang lu kerja pasti akan rasanya kurang. Lu ngutang sini sana, nggak diselamatin itu bokap lu atau lu sendiri yang kerja. Wah pusing deh. Ini bukan kita yang approach kalian atau kita berusaha approach Sahrul, tapi ini adalah baseline atau garis dasar ketika kalian mau melanjutkan hidup yang tenang dan baik-baik saja. Ya bercita-citalah punya asuransi. Ya. Kita akan bahas di episode selanjutnya warisan. Lu belum punya anak? Belum. Kita bakal siapin warisan di episode selanjutnya. Gimana cara nyiapin warisan dan semudah apa? Ternyata gampang. Oh iya. Gampang banget. Lu kalau mau warisan 1 miliar kira-kira lu butuh uang berapa? Warisan 1 miliar. Lu butuh warisan 1 miliar ke anak lu butuh uang berapa? Berapa ya? Lu pengen ngewarisin nih anak lu 1 M. Ketika lu nggak ada, lu butuh duit berapa? Oke, caranya gini. Kalau lu mau warisin anak lu 1 M, caranya gimana? Caranya gimana? Apa yang lu kepikiran? Kita bahas nanti. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, thank you. 30 menit aja nih begini. Ya kok terlalu lama, yang nonton takutnya dikit. Ya belah 2 aja. Nyambung kan. Iya, soalnya